Gantian ya? Ya Bang, hari ini mungkin tadi hasil sidangnya apa gitu? Oke, nah hari ini agenda sidang kedua dalam pemeriksaan turut tergugat terkait dengan administrasi, yaitu surat kuasa, kartu advokat, kemudian perlengkapan-perlengkapan yang belum dilengkapi dari pihak penggugat dan tergugat ya, dalam hal ini kuasa hukumnya. Tadi juga sempat request mediator gitu, mungkin alasannya apa? Iya, memang di dalam hukum acara perdata sebelum masuk dalam pokok perkara itu kan wajib dilakukan namanya proses mediasi selama 30 hari kerja sesuai dengan Perma 1 2016 junto Perma nomor 3 tahun 2022 tentang prosedural mediasi di pengadilan. Nah, tadi majelis menanyakan kepada kami sebagai kuasa penggugat bahwa ada tidak mediator yang ditunjuk, maka kami sampaikan kalau majelis yang mulia berkenan, kami mengajukan Ibu Hajah Sri Miguna SIMH yang sebagai mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mengapa beliau, Bang? Apakah ada track recordnya yang positif atau bagaimana? Ya, jadi beliau ini punya rekam jejak yang baik untuk bisa merumuskan kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi. Nah, mudah-mudahan penunjukan beliau ini menjadi penting bagi para pihak sehingga proses mediasi itu bisa optimal dilakukan. Bang, untuk mediasi ini sendiri nanti dijalankan kapan, Bang? Nah, mediasi ini minggu depan sebenarnya sudah ada informasi nanti pelaksanaan mediasi. Tentu kan koordinasi dulu dengan mediator yang sudah ditunjuk, agendanya kapan, nanti akan disepakati bersama ya, jamnya jam berapa gitu. Bang, yang diharapkan dari mediasi itu apa, Bang? Nah, sebenarnya kan mediasi ini kan kita tidak bicara namanya pokok perkara, kita hanya bicara namanya identifikasi masalah, kemudian mencari solusi antara penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan perdamaian dalam proses mediasi. Nah, kalau itu gagal ya tentu nanti masuk dalam pokok perkara. Prediksinya gimana, Bang? Kan alot. Nah, prediksinya ya saya kira kita tidak ada prediksi apapun ya. Kita berharap prosedur mediasi ini bisa dilaksanakan masing-masing para pihak dengan baik sehingga bisa optimal, itu saja. Bang, berarti peluang untuk berdamai Masih ada bagaimana, Bang? Oh iya, karena kan memang sesuai dengan Perma 1 2016 itu kan agenda mediasi ini kita tidak bicara namanya alat bukti dan pokok perkara, kita bicara solusi. Nah, selama solusi itu bisa disepakati bersama ya tentu ada kesepakatan. Nah, tapi kalau kesepakatan dalam proses mediasi tidak ada titik temunya, berarti masuk dalam pokok perkara. Gitu ya. Nanti mediasi ini kita akan dihadirkan, Pak. Nah, untuk menghadirkan prinsipal masing-masing pihak itu memang kewajiban dalam proses mediasi. Karena kenapa? Dalam proses mediasi yang mengambil keputusan itu adalah prinsipal, bukan kuasa hukum ya. Itu aturan yuridisnya. Nah, tentu kan ini Nikita Mirzani kan dalam posisi sebagai terdakwa dalam tahanan, tentu harus ada permintaan persetujuan dari majelis, ya, permohonan dari majelis, apakah diizinkan apa tidak. Berarti akan menyikapi kembali. Iya, pastilah kami akan mengajukan permohonan jikalau memang prinsipal kami ini sangat dibutuhkan untuk mencari solusi dalam proses mediasi. Kalau tergugatnya juga memang harus hadir. Iya, harus hadir karena ada konsekuensi hukumnya kalau prinsipal tidak hadir dalam proses mediasi. Apa tuh, Bang? Nah, tentu nanti itu akan disampaikan mediator yang sebagai penengah dalam fasilitator dalam mediasi tidak beretikat baik. Artinya mediasi gagal. Iya, mediasi gagal, tapi gagal ini tentu kan kalau misalnya masing-masing pihak kooperatif, prinsipal dihadirkan, terus kemudian mediasi gagal, berarti kan semuanya beretikat baik, tapi mediasi gagal. Sidang tetap berlanjut. Iya, nanti kemudian kalau sudah ada penandatanganan berita acara mediasi gagal, tentu akan masuk dalam pokok perkara, yaitu tahapannya adalah tentu sidang
laporan mediasi gagal dan pembacaan gugatan. Bang, tadi kan prinsipal surat ke presiden udah ini pun belum ke presiden. Ya, jadi memang kami sedang melakukan permohonan perlindungan hukum kepada Bapak Presiden ya, agar proses ini bisa dikawal dengan seadil-adilnya tanpa ada intervensi dari apapun dan siapapun. Udah belum bang? Surat ke presiden? Ya, sedang proses. Ya, sedang proses. Belakangan juga muncul Nikita bermain sosmed gitu, terus balas DM Dr. Ical itu beneran Nikita atau seperti apa sih bang? Oh, saya nggak tahu soal itu ya. Jadi saya kira saya nggak bisa menanggapi itu. Saya hanya menanggapi terkait dengan sidang hari ini apa saja poinnya ya. Bang, mungkin terkait di pidananya bang, ini kan sempat juga pledoi dari Nikita ditolak oleh jaksa dan ingin melanjutkan tetap vonisan 11 tahun itu mungkin seperti apa nih bang menanggapinya bang? Iya, nah pledoi itu kan sudah disampaikan kuasa hukum daripada terdakwa. Dalam hal ini ada Bang Dr. Usman SMA, ada Bang Dali, ada Ibu Mega, ada Ibu Sindu ya. Nah itu kemudian dibalas dengan namanya replik dari JPU. Dan kalaupun dalam replik itu ada penolakan, ya itu sah saja. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan aturan hukum, itu sah saja. Tapi besok kan ada agenda namanya duplik ya, duplik dari Nikita Mirzani, kemudian ada dari kuasa hukum, kemudian ada juga nanti duplik dari Ismail Marzuki dan PH ya. Itu nanti akan disampaikan besok ya. Jadi teman-teman tunggu saja agenda besok ya. Tapi dari penuturan JPU sendiri, presiden akan merespon setelah dari Presiden. Ya saya kira kan ini kan presiden kita ini kan presiden yang saya kira mengayomi ya seluruh rakyat Indonesia, dan pasti beliau kasih inilah perhatian khusus, mudah-mudahan ya. Itu harapan kami sebagai warga negara. itu keinginan dari Kaniki atau dari bang video surat ke presiden? Itu keinginan dari Nikita Mirzani. Ya. bang mungkin ini kan juga alasan dari JPU sendiri kenapa menolak pledoi dari Nikita, ya ini karena Nikita tidak memberikan pemahaman atau edukasi terkait skincare karena tidak berkompeten bang. Kalau abang sendiri gimana nih bang? Apalagi kan Nikita bisa dibilang influencer ya? Ya itu kan masing-masing sudah punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Jadi kalau saya bicara di sini kan panjang itu, ya. Dari perspektifnya JPU begini, dari perspektif kami sebagai kuasa hukum begini, ya itu sah-sah saja. Ya kita ikuti saja prosesnya. Besok kan agenda duplik, ya. Tentu bantahan-bantahan terhadap replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih bang. Media sosial Nikita Mirzani Gini-giniin aja masih kita. Oh, oke. Antrian